Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Rahman dengan nomor NIM 1320144 dari kelas PGSD 20A1. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dengan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran SD, yaitu mengenai keterampilan proses. Sains merupakan suatu upaya manusia yang meliputi operasi mental, keterampilan, dan strategi manipulasi dan menghitung. Keingintahuan hati, ketentuan yang dilakukan oleh individu untuk menyikapi rahasia alam semesta. Selanjutnya yaitu pengertian keterampilan proses menurut Destia pada tahun 2015. Adalah keterampilan yang menjadikan penggerak dan pengembangan fakta dan konsep serta penumbuhan dari pengembangan sikap dan nilai. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendasari. Menurut Semiawan pada tahun 1992 mengemukakan bahwa faktor yang mendasari pendekatan keterampilan proses yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penemuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Adanya kecenderungan siswa lebih memahami konsep dengan diberikan contohnya yang konkret. Teknologi bersifat relatif serta mengembangkan konsep tidak terlepas dari pengembangan sikap dan nilai. Baik, selanjutnya di sini ada jenis dan indikator. Yang pertama itu observasi. Observasi menggunakan indera penglihatan, pembau, pendengar, pengecap, dan peraba pada waktu mengamati. Kemudian menggunakan fakta yang relevan dan memadai dari hasil pengamatan. Yang kedua yaitu penafsiran pengamatan. Mencatat setiap hasil pengamatan, kemudian menggunakan hasil pengamatan menemukan pola atau keteraturan dari satu seri pengamatan. Kemudian yang terakhir itu mencari perbedaan. Yang ketiga yaitu berkomunikasi. Mengubah bentuk penyajian, kemudian memberikan atau menggambarkan data empiris hasil percobaan atau pengamatan dengan grafik atau tabel ataupun diagram. Kemudian menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis. Selanjutnya menjelaskan hasil percobaan atau penelitian. Kemudian membaca grafik, tabel ataupun diagram. Yang terakhir itu mendiskusikan hasil kegiatan suatu masalah atau suatu peristiwa. Yang keempat yaitu berhipotesis. Mengetahui bahwa ada lebih dari suatu kemungkinan penjelasan dari suatu kejadian. Selanjutnya menyadari bahwa satu penjelasan perlu diuji kebenarannya dengan memperoleh bukti lebih banyak atau melakukan pemecahan masalah. Yang kelima yaitu merencanakan percobaan. Menentukan alat, bahan, atau sumber yang akan digunakan. Selanjutnya menentukan variabel atau faktor-faktor penentu dan menentukan apa yang akan diatur, diamati, dan dicatat. Yang terakhir itu menentukan apa yang akan dilaksanakan merupakan langkah kerja. Yang keenam yaitu menerapkan konsep atau prinsip. Menggunakan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru, selanjutnya menggunakan konsep pada pengalaman baru untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Yang ketujuh yaitu mengajukan pertanyaan. Bertanya tentang apa, mengapa, bagaimana. Selanjutnya bertanya meminta penjelasan, kemudian menanyakan latar belakang hipotesis. Di sini kita akan menerapkan keterampilan proses sains pada kelas 4. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3. Dengan menggunakan kompetensi dasar 3.8, yaitu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Dan 4.8 yaitu melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Dengan indikator 3.8.1 yaitu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, dan 4.8.1 yaitu menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Praktikum morfologi tumbuhan. Tujuan praktikum ini untuk mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Alat dan bahan tanaman. Langkah-langkahnya itu yang pertama, setiap kelompok membawa satu jenis tumbuhan. Kedua, siswa mengamati tumbuhan yang dibawanya. Ketiga, siswa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Yang keempat, siswa mendiskusikan hasil praktik bersama kelompoknya.
Dan yang terakhir yaitu siswa menulis hasil laporan praktikum morfologi tumbuhan disertai dengan gambar tumbuhan. Siswa melakukan observasi dengan menggunakan indera penglihatan dan peraba pada waktu pengamatan bagian-bagian tumbuhan, menggunakan fakta-fakta relevan dan memadai dari hasil pengamatan mengenai fungsi bagian-bagian tumbuhan. Dan siswa melakukan penafsiran pengamatan dengan mencatat setiap hasil pengamatan tentang bagian-bagian tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya dan mencari penggolongannya. Kemudian siswa akan melakukan memprediksi, yaitu memperkirakan bahwa biji akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Kemudian siswa mendiskusikan hasil kegiatan pengamatan bersama kelompoknya, membuat laporan dengan menunjukkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsi secara sistematis dan jelas, menjelaskan hasil praktikumnya pada kelompok lain. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan. Misalnya, akar berada di dalam tanah. Hipotesisnya yaitu akar berfungsi sebagai penopang berdirinya tumbuhan dan menyerap air. Selanjutnya, merencanakan percobaan, yaitu menentukan jenis tumbuhan yang akan digunakan dalam praktikum, menentukan bagian-bagian tumbuhan yang akan diamati dan dicatat hasilnya, menentukan langkah-langkah kerja pada praktikum morfologi tumbuhan. Selanjutnya, siswa melakukan pengelompokan. Penggolongan bagian-bagian tumbuhan dilakukan setelah siswa mengenali ciri-cirinya. Dalam proses pengelompokan tercakup beberapa kegiatan seperti mencari perbedaan, mengkontraskan ciri-ciri, membandingkan, dan mencari dasar penggolongan. Selanjutnya yaitu menerapkan konsep. Setelah memahami konsep tumbuhan, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang terakhir yaitu siswa dapat mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya itu mengenai apa, mengapa, bagaimana, mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya.